Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ramadi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip e-government dan dasar-dasar e-government. Baik, yang pertama, governance sebagai proyek bersifat teknologi. Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa dalam kurung sisi penyedia supply side. Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan. Dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintah saja, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Atau sisi permintaan demand side. Selanjutnya, pemerintah dan teknologi. Penggunaan teknologi informasi atau BI oleh pemerintah sekarang lebih mapan, menjadi bagian integral dari ya, dari bagaimana pemerintah melakukan bisnis. Sebuah visi yang jelas didorong oleh penggunaan dari internet yang lebih berkembang menunjukkan bahwa hal itu bisa memberikan Korea keunggulan kompetitif utama dalam ekonomi global. Inti dari government adalah untuk mengubah administrasi publik untuk berinovasi hubungan internal dan eksternal dengan bantuan teknologi elektronik. Selanjutnya ada 3 hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan e-government. Yang pertama yaitu inisiatif dan pemaknaan implementasi e-government oleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Yang kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu banyak pemerintah daerah mengidentifikasikan implementasi e-government hanya sekedar membuat situs web Pemda saja atau web presence, sehingga penyelenggara e-government hanya berhenti di tahap pemasangan saja. Baik, selanjutnya konsep governmentality. Menurut Aniki Dolittle, yang menggunakan konsep governmentality dalam menjelaskan relasi negara masyarakat lokal dalam perbuatan hak atas tanah sebagai cara negara mengontrol populasi dengan menciptakan mekanisme normalisasi dan pendisiplinan yang tentu yang tentu saja bisa dan tumpang tindih dengan konsep disciplinary power. Tulisan tersebut memberikan pengertian yang kurang lebih sama atas konsep governmentality, yaitu penundukan yang dilakukan secara hegemonik sebagai mekanisme normalisasi relasi dominasi. Baik, yang selanjutnya tata kelola e-public. E-government mencakup 4 elemen, yaitu proses kerja internal. Maksudnya itu kegiatan yang ditujukan untuk publik internal, organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dan lain-lain. Melalui kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik internal dari organisasi atau perusahaan dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, maka akan tercipta iklim kerja yang baik. Dengan begitu, kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif, dan pelayanan elektronik. Yang ketiga, informasi manajemen sumber daya. Yang maksudnya itu
Suatu program aplikasi komputer berisikan program atau sistem tentang manajemen sumber daya manusia atau SDA yang dapat membantu kelancaran perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena program aplikasi ini dapat memproses data secara cepat dan akurat pula. Yang keempat, pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum itu termasuk pembaharuan hukum pidana yang satu hakikatnya merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok pemikiran, sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekadar mengganti perumusan pasal secara tekstual. Baik, mungkin itu saja presentasi saya di video ini. Kalau ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.